warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini materi kita adalah bab 3, Ternak Kesayangan, Prakarya kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran bab 3, peserta didik mampu yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman hasil budidaya ternak kesayangan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sarana produksi dan teknik budidaya ternak kesayangan yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, perancangan kegiatan budidaya ternak kesayangan berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri dan melaksanakan mengamati dan mempresentasikan serta menyajikan hasil kegiatan budidaya ternak kesayangan yang ada di wilayah setempat. Ternak yang ada saat ini bermula dari hewan-hewan yang liar. Manusia melakukan penjinakan atau domestikasi karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Hewan liar yang menjadi ternak kesayangan merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya. Dan yang kedua, setiap jenis ternak kesayangan memiliki keuntungan yang berbeda-beda bagi pemiliknya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis ternak kesayangan. Yang pertama ada hewan kelinci. Nah, kelinci ini disebut kelinci hias, merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan di rumah. Ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci, baik sebagai pedaging maupun sebagai ternak kesayangan. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu bunting pendek 30-32 hari. Beranak banyak dalam 1 tahun, seekor induk kelinci dapat melahirkan 6-8 kali dengan jumlah anak per kelahiran 6-8 ekor. Jika Anda digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan untuk memperkecil resiko kematian. Nah, yang kedua ada hewan hamster. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodenti, hewan pengerat. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hewan ini memiliki ukuran tubuh relatif kecil. Tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm. Ada juga yang berukuran 18-20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur, tidak seperti tikus. Hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya, hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Yang ketiga ada hewan burung merpati. Keberadaan merpati tersebut luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Nah, selanjutnya ada burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai batu, medan, lovebird, kenari, cucuk hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Pada habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok terdiri atas 2-10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin atau jantan domain yang biasanya memiliki kicauan yang merdu dan panjang yang tidak dimiliki penjantan lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan.
Sarana yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya ternak kesayangan. Dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Bahan yang diperlukan dalam sarana budidaya ternak kesayangan antara lain pertama hewan yang akan dipelihara. Secara umum, pemeliharaan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti pertama, tubuh tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok atau bengkak. Yang kedua adalah pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Yang terakhir adalah air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan al ilibutun, tidak terbatas. Peralatan, alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan antara lain kandang, tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersihan kandang. Tugas kalian di rumah adalah carilah informasi dari berbagai media, bisa majalah, koran, buku, dan internet tentang jenis ternak kesayangan lainnya minimal 3. Tuliskan ciri-cirinya, cara merawat, dan makanannya. Oke, selamat belajar.